Pagi ini cerah sekali. Aku sama adikku senang sekali karena udara hari ini bersih sekali. Teman-teman, ayo kita beribadah. Oh iya, jangan lupa siapkan amplop sembahan dan Alkitab. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunan-Mu. Oh Yesus, hanya Kaulah yang mampu selamatkan jiwaku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Kau rela mati. Terima kasih Kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataan-Mu. Ku percaya pengorbanan-Mu. Kan ku ingat perkataan-Mu sepanjang hidupku. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Hai adik-adik. Kita beribadah lagi bersama Tante Ivo yang semangat dan Tante Roland yang selalu bersukacita. Juga ada Tante Becky yang cantik dan Om Julius yang ganteng. Tante Ivo, Tante Ya, Om. Roland, Ya, Om. kenapa kita semua pakai baju seperti ini ya? Iya ya. Wah, Om Jul penasaran ya? Jangan-jangan adik-adik juga bertanya-tanya. Iya ya. Kenapa kita pakai jubah? Nanti akan kita kasih tahu Om ya. Oh iya ya. Tapi kita mulai ibadah dulu ya bersama adik-adik. Oke. Sebentar ya, Tante Ivo taruh tongkatnya dulu. Oke, Tante. Hati-hati ya, Tante. Nah, adik-adik sudah siap beribadah? Yuk, kita memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita seperti Tante Roland dan Tante Ivo yang selalu bersemangat dan sukacita. Kita naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu.
Pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari, tak hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang kita mengucapkan syukur dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa berkumpul dalam ibadah saat ini. Kami bersama-sama memuji nama-Mu yang kudus. Kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus belajar apa yang akan Engkau firmankan kepada kami setiap hari dalam hidup kami. Besertalah dengan kami Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan baik. Biarlah internet di tiap rumah berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak diejek teman atau dikata-katain temannya? Waduh, semoga tidak ada ya Tante. Iya. Kalaupun pernah, pasti sedih rasanya. Selain sedih, mungkin juga merasa kesal ya Tante. Iya, Om. Jengkel atau marah. Iya ya. Seperti role play berikut ini. Adik-adik, kita lihat sama-sama ya. Yuk. Kenapa, Dek? Adek kesel kenapa, Dek? Masa Adek dikata-katain sama temen Adek, dia bilang Adek badannya kurus dan kecil. Dia bilang Adek nggak pintar olahraga. Adek kesel sama temen Adek itu. Adek baik katain dia seperti ini. Dasar kamu gendut. Aku memang tidak pintar olahraga, tapi aku pintar menggambar. Tidak seperti kamu. Gambar kamu jelek. Aku bilang seperti itu, Kak. Terus apa yang Ade rasakan setelah bilang seperti itu? Nggak tahu sih, Kak. Kakak tidak setuju, Dek, kalau membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat. Karena menghina teman itu tidak baik loh. Oh gitu ya, Kak. Habis Dede kesel sama dia. Aduh, Valerie balas mengejek dan ngata-ngatain teman-temannya ya. Aduh, gimana nih adik-adik? Pernah nggak ya adik-adik mengalami seperti role play tadi? Ya. Boleh nggak ya seperti itu? Nggak boleh Tante. membalas orang yang mengejek kita. Apakah itu bad or good? Bad dong Tante, bad. Iya, bad. Tapi Tante, sedih juga ya rasanya kalau kita diejek. Iya, benar. Rasanya kita kayak tidak berharga gitu deh Tante. Iya, benar. Memang Om Julius pernah mengalami juga. Pernah sih Tante. Waktu itu kan Om Julius belum bisa main keyboard tuh. Om Julius dikata-katain teman. Ya ampun. Iya, katanya pemain keyboardku jelek. Aduh, katanya sampai kapanpun Om Julius tidak bisa memainkan keyboard lagi. Aduh, Om Julius juga jadi sedih Tante dan sempat tidak bersemangat loh Tante. Waduh. Tapi sekarang Om bisa main keyboard ya. Gimana caranya Om? Ya, Om Julius tidak menyerah tentunya Tante. Keren. Selalu latihan dan berdoa agar luar biasa. bisa bermain keyboard. Cakep. Keren Om. Om Julius juga percaya Tante, Om Julius berharga di mata Tuhan dan bersama Tuhan aku pasti bisa melakukannya. Pasti Om. Keren Om. Iya dong. Hebat ya Om Jul ya. Iya. Hebat. Om. Tapi tadi
bersama pasti bisa. Bersama. Wah, Tuhan kayak pasti bisa. judul lagu ya, Tante Becky ya. Bersama Tuhan, aku pasti bisa. Kita ajak yuk adik-adik untuk menyanyikan pujian ini supaya bersemangat lagi. Oke. Dan yakin apapun bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Adik-adik biar semangat lagi, bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama Tuhan, aku pasti bisa. Pakai gerakan ya, semangat! Ayo Om. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi adik-adik. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Betul sekali adik-adik, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan apapun. Nah, kalau di antara kita masih sedih karena diejek oleh teman-teman, adik-adik jangan sedih lagi ya. Karena kita berharga dan disayang oleh Tuhan. Jadi, kita tidak perlu membalas ejekan teman. Kalau kita masih membalas ejekan teman, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita juga percaya kalau Tuhan sangat mengasihi kita dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Joanna dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu pada kami. Saat ini kami mau datang kepadamu, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali lupa bahwa kami berharga di mata Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Joanna sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, perhatikan nggak tadi? Dari tadi Tante berkali-kali bilang kita berharga. Om Julius juga tadi bilang ya Om Jul, kalau Om Jul itu berharga di mata Tuhan. Nah sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ya rasanya kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga buat kita? Betul Tante Roland.
Tante Roland, Ya. firman Tuhan pasti ada hubungannya juga kan dengan jubah yang kita pakai? Iya, betul Tante. Adik-adik pasti sudah tidak sabar mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Ririn. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi pujian lagi yuk. Ya. Tuhan siram lagi. Ayo Om. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram, Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan dan setiap hari aku mau siram lagi, 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 siram lagi setiap hari. Adik-adik, mari sama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, biarlah Roh-Mu yang kudus, menolong kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Sama-sama kita buka ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Adik-adik,
Di perikop yang tadi kita baca, diceritakan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang untuk mendengarkan dia. Dan itu membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi tidak suka. Karena mereka memandang hina para pemungut cukai yang dianggap sebagai pemeras rakyat. Dan juga orang-orang berdosa lainnya. Sehingga ketika mereka melihat Tuhan Yesus mau dekat-dekat bahkan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, mereka menjadi bersungut-sungut, mereka menjadi tidak suka. Karena mereka merasa ya diri mereka lebih baik daripada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Menurut mereka, orang-orang yang berdosa itu tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan Yesus dan sebaiknya dijauhi. Nah, melihat itu, Tuhan Yesus kemudian menegur para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan menggunakan dua perumpamaan yang tadi kita sudah baca bersama-sama, yaitu tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Adik-adik, perumpamaan itu adalah contoh cerita ya, atau kiasan yang menggambarkan akan sesuatu yang sama artinya. Tuhan Yesus di dalam mengajar banyak menggunakan perumpamaan supaya kita sebagai manusia bisa lebih mudah memahami. Karena kita tidak bisa melihat Allah yang tidak terlihat, maka Tuhan Yesus menggunakan hal-hal yang bisa kita lihat yang ada di sekitar kita supaya kita bisa mudah memahami akan Allah, akan cinta kasih Allah. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang tadi, apa ya yang Tuhan Yesus mau sampaikan, Tuhan Yesus mau gambarkan? Dua perumpamaan tadi sama ya adik-adik. Yang pertama, ada pemilik domba atau pemilik dirham. Pemilik domba atau pemilik dirham di sini menggambarkan tentang Tuhan Yesus sebagai pemilik kita, manusia, kita semua. Yang kedua, ada 100 ekor domba dan 10 keping dirham. 100 ekor domba dan 10 keping dirham tadi menggambarkan akan kita semua, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Dan yang ketiga, ada 1 ekor domba yang hilang dan juga 1 keping dirham yang hilang. Itu menggambarkan diri kita, manusia yang berdosa. Ketika kita berbuat dosa dengan hidup tidak taat ya kepada Tuhan, maka kita akan seperti domba atau dirham yang hilang. Kita akan terpisah dari Tuhan dan dari umat Tuhan lainnya. Nah, adik-adik, dalam perumpamaan tadi terlihat bahwa pemilik domba atau pemilik dirham sangat memandang berharga setiap domba atau dirham miliknya. Bahkan jika ada satu saja yang hilang, sang pemilik akan tahu dan akan berusaha mencarinya hingga dapat. Mencari seekor domba di padang gurun pasti tidak mudah ya adik-adik. Tetapi pemilik domba tetap berusaha sampai dia mendapatkan dombanya yang hilang. Dia bahkan rela meninggalkan 99 ekor domba lainnya untuk mencari satu domba yang hilang. Dan ketika ia menemukannya, ia menjadi sangat bersukacita. Begitu juga dengan si pemilik dirham yang berusaha dengan cermat mencari 1 keping dirhamnya yang hilang. Dan dia begitu bersukacita ketika menemukannya. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa Tuhan Yesus juga sangat mengasihi orang-orang yang berdosa karena mereka sama berharganya di mata Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa sama seperti pemilik domba dan pemilik dirham,
yang memandang berharga domba dan dirhamnya, demikian juga Tuhan Yesus memandang berharga semua anak-anaknya. Dia sangat mengasihi, dia sangat menyayangi kita semua. Sehingga ketika ada satu saja dari kita anak-anaknya yang hilang ya karena dosa dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam dan berkata, cuman satu anakku yang hilang, aku kan masih punya banyak anak yang lainnya. Ternyata Tuhan tidak seperti itu ya adik-adik. Tetapi Tuhan akan mencari dan menyelamatkan kita. Dan itu sudah terbukti ya adik-adik. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan Yesus rela turun dari sorga ke dunia, meninggalkan kemuliaannya sebagai anak Allah dan menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari sebagai anak-anak Allah? Dari kisah ini, ya, yang pertama, kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang berharga bagi Allah, bagi Tuhan. Apapun keadaan kita, secara fisik, ataupun secara kemampuan, ataupun keadaan keluarga kita, kita tidak boleh menjadi anak yang minder, rendah diri, malu atau takut. Karena kita begitu berharga bagi Tuhan. Dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Ia rela mati untuk kita. Nah, oleh sebab itu, hendaknya kita mau selalu bersyukur. Karena Tuhan begitu mengasihi dan akan selalu menolong kita. Sebagai ungkapan syukur, kita mau hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mau menghargai dan mengasihi orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang kita berharga, kita pun juga mau memandang orang lain berharga, apapun keadaan mereka. Kita mau mengasihi mereka, tidak boleh mengejek, tidak boleh membenci, tidak boleh memusuhi orang lain. Adik-adik mau? Pasti ya. Nah, supaya kita selalu ingat setiap hari bahwa kita ini berharga bagi Tuhan, dan kita juga mau mengasihi orang lain, yuk sama-sama kita baca ayat hafalan dari Yesaya 43 ayat 4a. Sama-sama kita buka ya adik-adik. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ulang sekali lagi ya. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar pagi ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memandang kami berharga di mata-Mu. Dan Engkau juga begitu mengasihi kami. Tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk senantiasa selalu bersyukur apapun keadaan kami. Dan kami mau juga hidup taat kepada Tuhan. Kami juga mau memandang orang lain berharga dan mau mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi dan memandang berharga semua orang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bagaimana kelanjutan kisah Valerie? Yuk kita lihat ya berikut ini. Kak, tahu nggak tadi waktu Dede di sekolah, Dede udah minta maaf loh sama temen Ade yang Ade katain itu loh. Wah, kakak seneng banget dengarnya. Terus sikap teman kamu itu bagaimana, Dek? Dia juga minta maaf sama Ade. Sekarang kami berteman dan saling menghargai.
karena kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Wow, keren deh. Good job. Terima kasih, Kak. Oh, aku jadi tahu sekarang Tante Ivo, Tante Becky, dan Om Julius. Iya, Tante. Kita pakai jubah ini menggambarkan cerita Tuhan Yesus mengenai wanita yang kehilangan dirham. Dan gembala, tadi pakai tongkat ya gembalanya. Gembala yang kehilangan domba, Tante Ivo. Iya, ini jubahnya. Ini jubahnya ya, Om. Iya, Tante Roland, betul. Luar biasa ya firman Tuhan yang barusan kita dengarkan. Betul. Aku terharu, Tante. Karena domba yang hilang atau dirham yang hilang itu seperti aku. Yang banyak dosa, kesalahan, dan kekurangan. Tapi Tuhan sangat mencintai kita semua. Betul. Kita berharga di mata Tuhan, kita istimewa di mata Tuhan. Betul, Tante Ivo. Yuk, kita memuji Tuhan yang menciptakan kita sangat istimewa dengan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita atas cinta Tuhan yang menciptakan kita istimewa dan berharga. Kita mengungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang dipimpin oleh Jesiel dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau mengizinkan kami mengumpulkan persembahan ini. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan ini biar menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Jesiel sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagi yang ingin melayani dalam ibadah anak, baik memimpin doa, pengakuan dosa, atau doa persembahan, boleh menghubungi om atau tante pelayan anak di kelas masing-masing ya. Dan tetap semangat tentunya. Kalau nanti merekam doanya harus berulang-ulang, karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, jadi tidak masalah ya. Iya, mantap. Oke adik-adik, Tante akan menyampaikan aktivitas kita hari ini. Untuk kelas AK, aktivitasnya menuliskan semua kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Ya. Untuk kelas AT, aktivitasnya yang pertama menuliskan semua kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Dan yang kedua menuliskan bukti bahwa adik-adik berharga di mata Tuhan. Nanti hasil aktivitasnya difoto ya. Ya. Lalu kirim ke WA grup kelas masing-masing. Betul, Tante. Minggu depan kita lihat sama-sama di akhir ibadah anak. Ya. Semangat ya adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Semangat. Bersama Tuhan, adik pasti bisa mengerjakan aktivitasnya. Betul, Tante. Semangat adik-adik. Semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, Tante mau kasih pesan-pesan nih, Tante dan Omnya ya. Pertama, tetap jaga prokes pada saat adik-adik pergi keluar rumah. Pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, atau pakai hand sanitizer. Tante Becky? Jangan lupa juga Tante, Iya. jaga kebersihan dan kesehatan. Makan makanan sehat, bergizi, minum susu Ya. dan vitamin supaya tubuh kita tidak mudah kena virus. Amju? Tante, ada lagi. Apa Selalu tuh? berdoa, minta Tuhan Yesus menjaga kita semua. Selalu baca Alkitab setiap hari Ya. dan renungan hariannya, atau dengarkan renungan dari podcast Sema. Adik-adik, ingat selalu ya, Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Kita berharga dan istimewa di mata Tuhan. Kita juga harus menghargai orang lain ya, karena kita semua berharga di mata Tuhan. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, kami sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami ke hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, bye-bye. Adik-adik, jangan lupa habis ibadah ini join di Zoom kelas ya. Lihat linknya di WA. Oke? Yuk, Tante kita minum teh dulu. Ayo, bye-bye.